hamparan pegunungan hijau Cianjur. Sekilas, ia tak lebih dari gugusan batu tua di puncak gunung kecil, tenang, sunyi, dan nyaris terlupakan. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang berpotensi mengguncang dunia. Ilmu pengetahuan dan memecah belah konsensus sejarah global. Gunung Padang nama ini, kini tidak hanya menggema di kalangan arkeolog lokal, tapi juga mulai mengusik forum-forum ilmiah internasional. Kenapa? Karena konon, yang terlihat di permukaan hanya permulaan. Para peneliti menemukan bahwa tubuh bukit ini bukan sekadar tanah dan batu, tapi terdiri dari struktur berlapis-lapis yang menyimpan ruang-ruang kosong, lorong bawah tanah, dan anomali arsitektur yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Klaim berani pun bermunculan. Beberapa menyebut ini adalah piramida yang ditimbun waktu. Yang lain menyebutnya sebagai tempat penyimpanan pengetahuan kuno, bahkan sisa teknologi pra-banjir besar. Tapi apakah itu semua fakta? Atau hanya imajinasi yang dibungkus sains? Satu hal yang pasti, bawah tanah Gunung Padang bukan sekadar tumpukan batu biasa. Di kedalaman itu, ada sesuatu, dan apapun itu, ia bukan cuma batu. Letaknya sekitar 120 km dari Jakarta, tepatnya di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Situs ini berdiri di atas bukit dengan ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut. Situs Gunung Padang pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda pada 1914, namun baru mendapat perhatian serius di era modern pada akhir abad ke-20. Sejak awal, masyarakat lokal memandang tempat ini dengan penuh hormat. Konon katanya, Gunung Padang adalah tempat pertapaan Prabu Siliwangi, Raja Sakti dalam legenda Sunda yang membangun tempat ini dalam satu malam. Tapi di luar mitos, susunan batuan yang membentuk 5 teras berundak ini telah lama membuat para peneliti mengernyitkan dahi. Batu-batunya berbentuk balok-balok persegi, tertanam tegak lurus, rapi dan sistematis, bukan seperti formasi alami. Namun keanehan tak berhenti di permukaan. Pada 2011, tim riset terpadu yang dipimpin oleh geolog LIPI, Dr. Donny Hillman, Natawijaja, mulai menembus bagian terdalam Gunung Padang. Dengan teknologi geolistrik, georadar, dan seismik tomografi, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Apa yang ditemukan oleh tim peneliti bukan hanya satu, tapi beberapa lapisan struktur yang tersembunyi di bawah permukaan. Lapisan pertama adalah batuan andesit yang disusun secara arsitektural, membentuk pola simetris, lalu lebih dalam lagi. Mereka menemukan adanya ruang-ruang berongga, seperti ruang bawah tanah, dengan bentuk geometris yang tidak wajar. Ada anomali magnetik dan pola resonansi getaran tanah, yang menyiratkan adanya lorong atau bahkan ruangan tersembunyi. Ini bukan hanya bukti keberadaan struktur buatan manusia, tapi juga menunjukkan bahwa situs ini tidak dibangun sekaligus. Ia dibangun berlapis, dari waktu ke waktu, dan lapisan terdalam menurut beberapa penanggalan karbon yang masih kontroversial, bisa mencapai usia 20.000 tahun. Jika benar, ini adalah lonceng kematian bagi teori klasik sejarah manusia. Karena artinya, Gunung Padang telah ada sejak zaman es. Jauh sebelum peradaban Mesopotamia, jauh sebelum piramida Mesir berdiri. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya usia, melainkan apa yang mungkin disimpan dalam ruang-ruang bawah tanah itu. Disinilah spekulasi mulai menggila. Beberapa peneliti dan penulis alternatif menyebut bahwa Gunung Padang bukan hanya tempat ibadah atau pemakaman, tetapi pusat pengetahuan dan teknologi purba. Teori ini diperkuat dengan beberapa klaim tentang adanya material logam atau anomali elektromagnetik di titik-titik tertentu dalam situs ini. Bahkan ada dugaan bahwa ruang bawah tanah digunakan untuk menyimpan sesuatu, entah itu peninggalan, kitab-kitab batu, atau bahkan benda-benda teknologi yang tak lagi bisa dikenali oleh standar modern. Klaim ini tentu saja mengundang skeptisisme. Tapi mari kita mundur sebentar. Dalam banyak kebudayaan kuno dari Sumeria, India, hingga Amerika Latin, selalu ada cerita tentang zaman keemasan, ketika manusia hidup berdampingan dengan kekuatan kosmik dan memiliki pengetahuan luar biasa. Apakah Gunung Padang adalah salah satu peninggalan zaman itu? Apakah ruang-ruang bawah tanahnya menyimpan petunjuk tentang peradaban sebelum sejarah tertulis? Atau apakah itu semua hanya harapan kosong yang lahir dari ketidaktahuan kita terhadap alam? Dua dunia bertemu di Gunung Padang, dunia sains dan dunia spiritual. Dunia mitos, dan dunia rasionalitas modern. Para geolog dan peneliti ingin melihat Gunung Padang sebagai objek studi, angka, dan grafik. Mereka mengukur kedalaman batuan, menghitung kepadatan massa, dan mengolah data georadar yang membentuk gambaran 3 dimensi
dari bagian bawah bukit. Namun masyarakat lokal dan para pelestari budaya tidak melihatnya demikian. Bagi mereka, Gunung Padang bukan sekadar formasi geologis, melainkan entitas hidup. Bukit ini dipercaya dijaga oleh roh leluhur dan para penjaga alam gaib. Setiap upaya menggali lebih dalam tidak hanya dianggap tindakan ilmiah, tapi juga tindakan spiritual yang berisiko. Maka tak heran, ketika proyek ekskavasi mulai berjalan, terjadi penolakan dari warga dan tokoh adat. Bahkan beberapa peneliti yang masuk tanpa izin adat dilaporkan mengalami gangguan, kesurupan, hingga mimpi-mimpi aneh. Apakah ini hanya kebetulan psikologis? Ataukah memang ada batas tak terlihat yang menjaga rahasia di bawah tanah Gunung Padang? Ketegangan antara dua dunia ini tidak pernah selesai. Di satu sisi, kita butuh ilmu pengetahuan untuk menjawab rasa ingin tahu. Di sisi lain, kita juga perlu kebijaksanaan untuk tidak melecehkan apa yang tidak kita pahami. Mungkin kebenaran Gunung Padang tidak bisa didekati dengan satu kacamata saja. Pada tahun 2014, proyek ekskavasi besar-besaran di Gunung Padang tiba-tiba dihentikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu menganggap bahwa penelitian terlalu terburu dan panik. Kontroversi, media massa sempat geger. Tim riset terpadu yang dipimpin oleh Dr. Denny Hillman mengklaim telah menemukan ruang-ruang aneh di kedalaman 10 hingga 15 meter, namun belum sempat membuka atau membuktikannya secara fisik. Semua hanya berdasarkan data geofisika, tanpa bukti material. Kritik dari komunitas arkeolog pun membanjir. Mereka menilai bahwa temuan itu prematur dan tidak sesuai dengan standar arkeologi klasik. Ada juga tuduhan bahwa klaim-klaim tersebut digunakan untuk menarik dana besar atau sensasi politik menjelang pemilu. Tapi yang menarik, meski penelitian dihentikan secara resmi, misteri itu tetap mengendap. Bahkan hingga hari ini, tak ada satupun tim riset independen yang melanjutkan pengeboran atau ekskavasi besar. Seolah-olah rahasia bawah tanah Gunung Padang ditinggalkan begitu saja, tidak dibongkar, tapi juga tidak dilupakan. Mengapa? Apakah karena tekanan ilmiah? Atau karena ada yang ingin rahasia itu tetap terkubur? Selain struktur fisik, salah satu hal yang paling misterius dari Gunung Padang adalah sensasi energi yang dirasakan banyak pengunjung. Banyak orang melaporkan bahwa saat berada di atas batu-batunya, mereka merasakan getaran halus, seperti ada medan magnet yang memancar dari tanah. Beberapa spiritualis dan ahli metafisika percaya bahwa Gunung Padang terletak di pertemuan titik energi bumi atau ley lines, semacam jalur-jalur energi global yang diyakini menjadi dasar pembangunan banyak situs kuno di dunia, seperti piramida di Mesir dan Stonehenge. Pengukuran sederhana dengan kompas dan alat elektromagnetik menunjukkan adanya anomali medan magnet di beberapa titik. Tidak cukup kuat untuk dianggap bukti teknologi, tapi cukup aneh untuk membuat orang bertanya-tanya. Apakah ada sesuatu yang berdenyut di bawah tanah? Apakah ruang-ruang kosong itu berfungsi sebagai resonator energi? Apakah batu-batu di sana disusun berdasarkan prinsip tertentu yang belum kita pahami? Jika benar, maka Gunung Padang bukan hanya situs arkeologi, melainkan juga mesin energi kuno yang sudah lama tertidur. Dan mungkin itulah kenapa tempat ini dijaga begitu kuat oleh tradisi spiritual, karena ia bukan sekadar artefak, tapi sesuatu yang hidup. Pertanyaan besar yang belum terjawab hingga hari ini adalah, apa sebenarnya yang ada di dalam ruang-ruang bawah tanah Gunung Padang? Apakah hanya batu dan pasir? Ataukah ada struktur arsitektural yang lebih kompleks? Apakah ada patung, artefak, atau benda logam kuno? Semua ini masih berupa tanda tanya. Beberapa kalangan bahkan berspekulasi bahwa ruang-ruang ini adalah tempat penyimpanan naskah kuno atau teknologi yang berasal dari zaman pra-banjir besar, peradaban yang hilang karena bencana global ribuan tahun lalu. Hipotesis ini memang terdengar ekstrem, tapi mengingat bahwa hampir semua mitologi dunia menyimpan kisah tentang banjir besar atau kiamat air. Bukan tidak mungkin, Gunung Padang adalah salah satu tempat perlindungan terakhir yang dibangun oleh manusia saat itu. Jika benar, maka kita bukan hanya bicara soal situs kuno, tapi tentang kotak hitam peradaban manusia yang disimpan di bawah tanah Indonesia. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kita belum membukanya? Apakah kita belum siap? Ataukah ada yang sudah tahu, tapi sengaja menutupinya dari publik? Gunung Padang adalah lebih dari sekadar tumpukan batu tua. Ia adalah misteri yang mengendap di bawah kaki kita, diam namun berdenyut, menunggu untuk dibuka. Struktur bawah tanahnya yang belum tergali adalah simbol dari apa yang belum kita pahami dalam sejarah manusia. Mungkin ia adalah peninggalan peradaban purba yang telah hilang. Mungkin ia adalah saksi dari bencana besar yang meluluh lantakkan dunia. Atau mungkin
Ia adalah pengingat bahwa masa lalu kita lebih kompleks dan penuh kejutan dari yang selama ini kita bayangkan. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Padang bukan cuma batu. Ia adalah pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan terus mengganggu pikiran kita. Sampai suatu hari dengan keberanian, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan kita memutuskan untuk menggali bukan hanya tanahnya, tapi juga makna sejatinya. Jika kamu merasa video ini membuka pikiranmu tentang misteri yang tersembunyi di tanah kita sendiri, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus membongkar tabir sejarah Nusantara yang terlupakan, misteri yang disembunyikan, dan kebenaran yang menunggu ditemukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingatlah, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang berani bertanya hari ini.